Tajami, tanya, jawab, pikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Yesus dilantik menjadi Tuhan. Benarkah demikian? Saudara kita hanya pandai memfitnah, bukan berdebat. Terbukti tanpa dalil yang mumpuni dan bisa dibuktikan kebenarannya. Hanya berprasangka belaka dan berasumsi saja. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Mari saya akan membahasnya. Yang pertama, sebelum ada konsili Nisea 325, Yesus sudah berkata demikian, "Aku berkata kepadamu," dari kata ego emi. Kata ini adalah pernyataan Tuhan yang sama kepada Musa. Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku yang menyatakan diri sebagai Tuhan. Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah kebangkitan, aku hidup, akulah terang dunia, akulah yang awal dan yang akhir. Apa yang Yesus katakan adalah nama-nama Allah. Jika saudara tidak mengakui nama-nama Allah, berarti belajarnya kurang jauh, harus berguru lagi. Ingat pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Yang kedua, Yesus sudah mengakui bahwa Dia Tuhan dengan mengatakannya berulang-ulang kali. Salah satunya dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang ketiga, Yesus tidak pernah mengakui bahwa dirinya bukan Tuhan. Tidak ada dalilnya. Yesus tidak pernah berbohong loh. Saudara kita mengakui Yesus terlahir sebagai manusia yang suci. Yang keempat, jadi janganlah hanya berprasangka belaka jika saudara kita katakan Yesus dilantik jadi Tuhan karena Yesus sudah mengakui dirinya Tuhan dan pengakuan Yesus dianggap menghujat Tuhan. Orang-orang Yahudi menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan sehingga ia mati disalibkan. Yang kelima, sebelum ada konsili Nisea, Paulus saja sudah mengakui Yesus itu Tuhan dari perjumpaan pribadinya dengan Yesus dan hidupnya berubah drastis dari seorang pembunuh jemaat Tuhan menjadi saksi Kristus utusannya yang memberitakan tentang Yesus. Yang keenam, Paulus sendiri mengakui Yesus setara dengan Allah. Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang ketujuh, bukti Yesus adalah Tuhan. Dia mengutus para rasul untuk memberitakan nama Tuhan yang menyelamatkan manusia. Siapakah yang mengutus para rasul? Sudah pasti jawabannya Tuhan. Jadi tidak salah, Yesus itu memang Tuhan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak berubah. Dari generasi ke generasi, dari awal sampai dunia berakhir, Alfa dan Omega. Jadi, fitnah saudara kita tidaklah laku buat kalangan Kristen. Karena sebagai orang Kristen, kita tidak mudah disesatkan oleh dusta iblis. Tuhan memberkati.